Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai modulisasi program. Perkenalkan, nama saya Nilo Eka Wahyuni, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Nika Despita Dwi Mahyani, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Putri Dita Aprilia Devianti, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Nika Dwi nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Niloyan Regina Dermawati, nomor absen 35. Baik, saya sekarang akan menjelaskan mengenai pengertian dan poin-poin penting dari pemrograman modular. Apa itu modulisasi program? Pemrograman modular merupakan teknik pemrograman di mana program dibagi ke dalam modul-modul yang lebih kecil dan saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Pemrograman modular merupakan metode pemrograman yang mudah diterapkan untuk bahasa C++. Dengan pemrograman modular dapat menghindari penulisan teks program yang sama berkali-kali. Selain itu, pemrograman modular juga memudahkan dalam melacak kesalahan dalam program yang kita buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai poin-poin penting pemrograman modular. Yang pertama adalah program bahasa yang dibagi menjadi beberapa bagian modular. Yang kedua, modul dalam bahasa diimplementasikan dengan suatu fungsi. Yang ketiga, fungsi tersebut dibentuk dengan mengelompokkan sejumlah perintah untuk menyelesaikan tugas tertentu. Yang keempat, modul diperlukan jika perintah tersebut sering digunakan di tempat lain dalam program. Yang kelima, modul sering disebut juga dengan subprogram. Yang keenam, modul biasanya saling berkaitan dengan fungsi main atau program utama. Yang ketujuh, kita bisa menggunakan variabel yang sama dengan modul yang berbeda. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan pemrograman modular. Yang pertama, masalah yang kompleks dapat dijadikan masalah-masalah yang lebih sederhana. Yang kedua, masalah yang kompleks dapat dibagi menjadi modul-modul yang lebih sederhana. Yang ketiga, mencari kesalahan relatif lebih mudah karena alur logika lebih jelas. Kesalahan juga dapat dilokalisasi dalam satu modul. Yang keempat, ada modifikasi dapat dilakukan tanpa mengganggu program secara keseluruhan. Yang kelima, ada program lebih pendek, singkat, dan padat. Yang keenam, kesalahan yang terjadi bersifat lokal. Selanjutnya ada langkah-langkah modularisasi. Yang pertama, mendefinisikan masalah dengan mengklasifikasikan dalam input, proses, dan output. Yang kedua, mengelompokkan aktivitas ke dalam modul, mendefinisikan kegiatan dan modul-modul yang ada. Yang ketiga, ada membuat bagian susun untuk menjelaskan hierarki dan hubungan antar modul. Yang keempat, membuat logika dan main program dalam kurung program utama, menggunakan pseudocode dengan terlebih dahulu menginventarisasi apa saja yang dikerjakan dalam main program. Yang kelima, ada membuat logika untuk lab modul dengan pseudocode. Yang keenam atau yang terakhir ada melakukan dash checking algoritma atau mengecek kebenaran algoritma dengan data. Baik, di sini saya akan menjelaskan keuntungan modulisasi program. Untuk aktivitas yang harus dilakukan lebih dari satu kali, modulisasi menghindari penulisan teks program yang sama dan kemudahan dalam menemukan kesalahan program dan mudah dimengerti. Subprogram teknik modularisasi. Subprogram memiliki struktur yang sama dengan program utama, yaitu bagian header, deklarasi, dan definisi subprogram dieksekusi dengan memanggil namanya dan program utama ketika sebuah subprogram dipanggil. Maka pelaksanaan program berpindah ke subprogram. Selanjutnya, seluruh instruksi di dalam subprogram akan dijalankan. Setelah seluruh instruksi dijalankan, pelaksanaan program kembali ke program utama untuk menjalankan instruksi berikutnya. Terdapat dua subprogram teknik modulisasi, yaitu prosedur dan fungsi. Prosedur dan fungsi adalah subprogram yang berada dalam program utama yang digunakan untuk menyelesaikan masalah khusus dengan parameter yang diberikan. Letak perbedaan prosedur dan fungsi ada di pengembalian nilai. Pada prosedur, nilai yang diproses tidak dikembalikan atau diubah, nilai hanya diproses dalam prosedur dan kembali kepada keadaan semula ketika keluar dari prosedur. Sedangkan
Pada fungsi nilai diproses akan berubah dan memiliki nilai keluaran. Memecah program pertukaran. Yang pertama yaitu membaca data A dan data B. Yang kedua melakukan pertukaran nilai A dan nilai B. Yang ketiga yaitu mencetak nilai A dan nilai B setelah pertukaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari prosedur. Prosedur merupakan suatu program terpisah dalam blok sendin yang berfungsi sebagai subprogram atau program bagian. Prosedur biasanya bersifat suatu aktivitas seperti menghitung ruas segitiga, mencari bilangan genap, dan sekumpulan bilangan menghitung luas persegi dan sebagainya. Prosedur adalah deretan instruksi algoritmik yang diberi nama dan akan menghasilkan efek neto yang terdefinisi. Pendefinisian prosedur didefinisikan dengan cara berikut, yaitu menuliskan nama prosedur beserta parameter jika ada. Yang kedua, mendeklarasikan nama peubah yang berupa variabel, konstanta tipe, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menjabarkan dan menjalankan rangkaian aksi yang dilakukan. Manfaat pembuatan prosedur yaitu sebagai A. Modularisasi. Suatu program yang besar dan kompleks dapat dibagi ke dalam beberapa prosedur sehingga setiap prosedur merupakan bagian yang mudah dikerjakan. Dengan demikian, program besar tersebut menjadi mungkin diselesaikan. Yang kedua ada simplifikasi dalam suatu program. Sering diperlukan suatu tugas yang harus dikerjakan berulang-ulang dengan nilai-nilai variabel yang berbeda agar tidak merepotkan. Maka tugas ini cukup ditulis sekali saja dalam bentuk prosedur yang kemudian dipanggil berulang-ulang. Fungsi. Fungsi adalah suatu kumpulan instruksi atau perintah program yang dikelompokkan menjadi satu. Letaknya terpisah dan program yang menggunakan fungsi tersebut memiliki nama tertentu dan unik yang digunakan untuk mengerjakan suatu tujuan tertentu. Kegunaan fungsi yaitu A. Dapat menggunakan kode yang ditulis dalam berbagai program yang berbeda. B. Menguraikan tugas pemrograman rumit menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana. C. Meningkatkan kemampuan pelacaan kesalahan. Jika terjadi suatu kesalahan, kita tinggal mencari fungsi yang bersangkutan saja. D. Yaitu mengurangi duplikasi kode atau kode yang sama ditulis berulang-ulang dalam program. E. Mencegah adanya perbuatan iseng seperti memodifikasi atau mengubah program yang kita buat dengan menyembunyikan informasi dan user. Yang F ada memecah program besar menjadi kecil sehingga mempermudah pengerjaan. Adapun keunggulan fungsi sebagai berikut. Yang A, kode program menjadi lebih pendek, mudah dibaca dan mudah dipahami. Yang B, mudah dalam mencari kesalahan-kesalahan karena alur logika jelas dan sederhana. Yang C ada dapat melakukan pendekatan top down dan drive dan chauffeur. Yang D, program dapat dikerjakan oleh beberapa orang sehingga program cepat selesai dan mudah. Yang E, kesalahan dapat dilokalisasi dalam suatu modal tertentu saja. F, ada modifikasi program dapat dilakukan pada suatu modul tertentu saja tanpa mengganggu program keseluruhan. Yang G, ada fungsi-fungsi digunakan untuk menghindari penulisan program yang sama yang ditulis secara berulang-ulang. Yang H, ada langkah-langkah tersebut dapat dituliskan sekali saja secara terpisah dalam bentuk fungsi. Selanjutnya, bagian program yang membutuhkan langkah-langkah ini tidak selalu menuliskannya, cukup memanggil fungsi tersebut. Yang I, ada fungsi-fungsi menjadikan program mempunyai struktur yang jelas. Yang J, mempermudah dokumentasi. Yang terakhir ada reusability. Suatu fungsi dapat digunakan kembali oleh program atau fungsi lain. Sekian presentasi dari kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.